Halo semua, kembali lagi di KJL Channel. Di belakang saya, ini sudah ada unit non-tipping. Nah, kita pengen tahu bagaimanakah spesifikasinya, kemudian fungsinya, kemudian keunggulan-keunggulan apa saja yang diberikan oleh unit ini, dan bagaimana infonya. Simak terus videonya. Unit non-tipping ini yang ada di sebelah saya, ini fungsinya untuk mengangkut sawit. Nah, dimensinya, keseluruhan panjangnya itu mencapai 5 meter, dan lebarnya kita bisa melihat di depan ini hampir 2 meter. Dan untuk tingginya, karena kita di belakang sini ada penahan, tingginya ketika sudah dipasang ban pun hampir 2 meter. Untuk kapasitas dari unit non-tipping yang ada di belakang saya ini kapasitasnya 5-6 ton. Nah, bagaimana kita tahu kapasitas dari bak ini mencapai 5-6 ton? Kita melihat dimensinya. Jadi dimensi ini untuk baknya itu hampir 2 meter. Dan untuk tinggi baknya dari sini ya, ini 1 meter. Dan kemudian panjang baknya ini sendiri itu 4 meter. Setelah kita tahu kapasitasnya, kita penasaran bahannya dari apa saja untuk membuat unit non-tipping. Bahannya kita bisa melihat di sini ada nafu untuk baknya. Kemudian di sini kita menggunakan plat 2 mili untuk di bagian dinding, dan plat 3 mili itu untuk bagian lantai. Kemudian kita bisa melihat ke bawah, ini ada kanal U yang besar untuk mensupport si frame dari unit non-tipping ini, sehingga kita tidak perlu ragu lagi bahwa unit non-tipping ini sangat kokoh untuk mengangkut sawit dengan kapasitas 5-6 ton. Dan kemudian di sini kita menggunakan ban 750/16. Itu ban yang digunakan di cold diesel. Untuk unit non-tipping ini kita menggunakan axle. Axle-nya ini kita buat sendiri, bukan axle bawaan unit cold diesel. Jadi kita hanya menggunakan napnya saja. Kita menggunakan polo yang tebal, kita seperti tebal sekali. Tujuannya apa? Supaya memiliki daya tahan yang tinggi ketika melewati perkebunan sawit yang jalannya kurang bagus. Dan kenapa kita menggunakan nap cold diesel? Karena nap cold diesel ini mudah dicari di kota-kota Anda dan harganya pun relatif murah ketika terjadi kerusakan. Di sini ban yang kita gunakan pun ada 2, untuk sebelah kanan dan 2 sebelah kiri. Jadi dalam satu unit non-tipping ini menggunakan 4 ban cold diesel. Nah, alat ini berfungsi untuk mengangkut sawit yang ada di perkebunan sawit. Jadi buah sawit dilemparkan ke dalam bak ini. Kemudian gerobak ini akan ditarik oleh sebuah traktor. Nanti pengaitnya ada di sini. Jadi di bagian traktor itu terdapat sebuah pen untuk diletakkan di sini, sehingga gerobak ini akan ditarik oleh traktor tersebut untuk memindahkan buah sawit. Setelah kita tahu kapasitas, kemudian dimensi, kemudian fungsinya apa, kali ini kita akan mencari tahu keunggulan unit non-tipping ini seperti apa. Jadi unit non-tipping ini mempunyai persamaan dengan tipping. Bentuknya hampir sama, cuman ada perbedaan di bagian frame-nya.
Karena pada unit non-tipping itu terdapat sebuah hidrolik yang untuk mengangkat baknya. Jadi ketika sawit sudah dilempar ke dalam bak, kemudian dipindahkan menggunakan traktor, buah tersebut bisa dituang dengan menggunakan hidrolik tersebut. Nah, untuk unit ini tidak ada. Kalau unit non-tipping ini tidak ada hidrolik. Di unit ini tidak ada hidrolik. Kita bisa melihat di sini antara frame sasis dengan frame bak itu menyatu di las. Keunggulannya apa? Harganya tentu lebih murah daripada unit tipping. Kemudian penggunaannya pun mudah, tidak terlalu sulit karena cukup menyambungkan atau menggandengkan unit ini dengan traktor, berbeda dengan unit tipping yang kita harus menyambungkan selang kepada unit koplernya. Terdapat sebuah lubang untuk mendorong oli yang tujuannya untuk menggerakkan hidroliknya. Nah, kelemahannya apa unit non-tipping ini jika kita bandingkan dengan unit tipping? Tentunya karena bak yang mati ini menyulitkan para pekerja untuk memindahkan buah sawit yang sudah dimuat pada unit non-tipping ini, karena mereka harus menggesernya karena tidak bisa menuangnya seperti layaknya dump truck atau unit tipping. Ketika buah sawit sudah dimuat, terdapat sebuah kaki, jadi ketika unit non-tipping ini dilepas dari traktornya, dia tidak akan terjatuh ke bawah atau ke atas. Dia akan tetap sama rata karena terdapat sebuah kaki. Tentunya kaki ini akan dilipat ketika berjalan. Itulah kesimpulan dari unit non-tipping yang ada di belakang saya. Kemudian jika Anda masih penasaran untuk mengetahui harganya, kemudian spesifikasi yang lebih detail, kemudian keunggulan-keunggulan lain dan fungsi yang lain, Anda dapat datang ke workshop kami atau mengunjungi website kami di www.karyajayalestari.com. Sekian video tentang review kami. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan nyalakan tombol notifikasinya supaya Anda mengetahui video-video kami tentang unit yang ada di CV Karya Jaya Lestari yang lain. See you on the next video.